Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Dimas Gana Saputra, dosen Prodi Akuntansi Kampus 5 Magetan Universitas 7 Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang saya ambil. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu pada semester 2 yang dirancang untuk memberikan pemahaman lanjutan mengenai konsep-konsep akuntansi keuangan. Pembahasan pada mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti penyusunan laporan keuangan, pengukuran, pengakuan, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan berbagai elemen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa materi utama yang dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain kerangka konseptual akuntansi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan bersih keuangan dan laporan arus kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha dan piutang wesel, persediaan dasar dan tambahan, serta aset tetap berwujud dan properti investasi. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau JPL, antara lain JPL 1 menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan etika akademik dalam pelaksanaan tugas. JPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam konteks bidang akuntansi. JPL 6 menguasai konsep keilmuan akuntansi dan keuangan lembaga dalam pembelajaran akuntansi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah ini antara lain mampu menjelaskan akuntansi keuangan dan kerangka konseptual yang mendasari proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan teori dan praktek akuntansi terkini. Mampu menyusun laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mampu menyusun neraca dan laporan arus kas berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, pengungkapan, serta analisis terhadap piutang usaha, persediaan dasar biaya, persediaan nilai tambahan, aset tetap berwujud dan properti investasi, serta investasi sementara pada laporan keuangan. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah studi kasus atau case study dengan metode pembelajaran, problem-based learning, collaborative learning, diskusi kelompok kecil, serta penugasan individu maupun kelompok. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka secara langsung maupun pertemuan secara daring menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui Learning Management System UNESA yang dikenal dengan nama SIDIA. Seluruh materi, kuis, dan tugas terstruktur akan tersedia pada platform tersebut. Sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian antara lain partisipasi mahasiswa, tugas, kuis, serta tes baik secara lisan maupun tertulis. Bobot penilaian disesuaikan dengan JPMK yang ditargetkan, dengan seluruh bobot penilaian tersebar dan dibagi dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Berikut adalah pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan minggu lalu, masih membahas terkait dengan penilaian persediaan. Dan hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat, yaitu membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan pada akun persediaan dan menentukan dampak dari ketika ada kesalahan pencatatan. Nah, sebelum materi ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran pada pembelajaran ini. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu persediaan, klasifikasi persediaan, macam-macam persediaan, gitu ya. Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis persediaan? Ya, kalau kita lihat dari jenis perusahaannya, kalau di perusahaan dagang ada berapa jenis persediaan?
Ada? Satu, yaitu persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan manufaktur ada tiga. Apa? Persediaan barang baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Ya. Nah, macam-macam persediaan sendiri itu ada berapa? Ada apa aja? Ketika? Konsinyasi, betul. Ada lagi? Good in transit. Good in transit, oke. Ada lagi? Right to return. Right to return. Terus satu lagi? Kalau misalkan kita jual, kemudian pembelinya tadi tidak boleh menjual lagi, nanti ada perjanjian akan kita beli lagi. Itu namanya apa? Parking transaction. Parking transaction. Oke. Nah, hari ini kita akan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan pada akun persediaan, gitu ya. Dan nanti bagaimana ketika terjadi kesalahan dampaknya apa, gitu ya. Metode arus kas ini ada dua jenis ya. Ada yang identifikasi khusus, kemudian yang kedua adalah yang sering kita ketahui, yang sering kita bahas, yaitu ada FIFO dan juga average. Ya, average sendiri ada dua nantinya, ada average tertimbang dan average bergerak. Rata-rata tertimbang, rata-rata bergerak. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada contoh kasus gitu ya, di mana perusahaan Colmart ini memiliki transaksi sebagai berikut. Di tanggal 2 Maret ada pembelian sebesar 2.000 unit dengan harga belinya per unitnya itu adalah 4 euro ya. Kemudian sehingga saldonya di situ menjadi 2.000 unit. Kemudian di tanggal 15 itu ada pembelian lagi sebanyak 6.000. Harga belinya per unitnya adalah 4,40. Sehingga saldonya itu menjadi 8.000. Jadi ada tambahan masuk lagi sebanyak 6.000. Nah, kemudian di tanggal 19 kita jual sebanyak 4.000. Nah, sehingga saldo kita barangnya tinggal 4.000. Kemudian di tanggal 30 ada pembelian lagi sebesar 2.000 dengan harga per unitnya adalah 4,75. Sehingga saldo akhir kita menjadi 6.000 unit ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah good available for sale. Rumusnya bagaimana? Persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, persediaan awalnya ada tidak? Kita anggap tanggal 2 itu adalah persediaan awal. Kemudian ada pembelian lagi di tanggal 15 dan tanggal 30. Sehingga di sini barang yang siap dijualnya itu adalah 43.900. Itu secara jumlah. Tapi kalau secara unit berapa? Berarti 2.000 unit ditambah 6.000 dan ditambah 2.000 berarti ada 10.000. 10.000 unit itu adalah barang yang siap untuk dijual. Nah, identifikasi khusus ini adalah salah satu cara untuk menentukan nilai persediaan akhirnya, gitu ya. Di mana identifikasi khusus ini biasanya itu digunakan untuk menghitung nilai persediaan akhir dari barang yang unitnya itu tidak terlalu jenisnya tidak terlalu banyak. Ya, biasanya ini digunakan untuk barang-barang mewah, gitu ya. Dimana kelemahan dari identifikasi khusus ini adalah dia rawan untuk manipulasi. Kenapa? Karena dalam penentuan nilai persediaan akhirnya itu adalah namanya aja identifikasi khusus. Berarti di situ nantinya kita yang menjadi nominal dari persediaan akhirnya itu adalah yang menentukan perusahaan. Ini ada contohnya. Dari data yang awal tadi ternyata kan nilai unitnya kita kan ada 6.000 ya, 6.000 unit. Nah, kita nanti cari 6.000 unit ini berapa nilainya. Kalau kita menggunakan identifikasi khusus, maka tadi kan ada harga ini ya, pembeliannya kan 4, 4,4, 4,75. Nah, 6.000 itu kita bisa
alokasikan 1.000-nya dari harga yang 4. Kemudian 3.000-nya dari harga 4,4. Berarti kurang berapa? 2.000. 2.000-nya dari harga 4,75. Sehingga barang yang kita keluarkan di sini itu adalah tergantung kebijakan perusahaan. Mau memperlihatkan HPP-nya itu tinggi atau rendah. Kalau HPP-nya kita mau tinggi, nanti kan efeknya ke labanya rendah, sehingga nanti pajaknya kita juga akan rendah, ya kan? Nah, tapi kalau perusahaan itu menginginkan ketika laporan keuangan itu dibaca oleh calon investor itu bagus, labanya kita kan harus tinggi, sehingga kita harus menurunkan HPP-nya. Nah, kalau kita menurunkan HPP-nya, berarti kita harus meninggikan persediaan akhir kita. Nah, kalau kita meninggikan persediaan akhir kita, nah berarti kita harus ambil harga yang terendah di sini, ya. Jadi kita habiskan dulu 2.000-nya, kemudian kan tinggal 4.000 ya. 4.000 itu kita ambilkan dari harga yang 4,4 ini, sehingga nanti nilai persediaan akhir kita akan lebih kecil, gitu ya. Nah, sehingga di sini dari kasus tadi didapatkan ending inventory-nya itu adalah nilainya 26.700. Nah, sekarang HPP-nya, kalau kita mencari HPP bagaimana? Barang siap dijual kalikan dikurangi ending inventory. Sehingga di sini 43.900 kita kurangkan 26.700, hasilnya adalah 17.200. Ini adalah cost of goods sold-nya untuk metode identifikasi khusus. Nah, sekarang rata-rata. Rata-rata ini ada dua jenis. Ada rata-rata bergerak, ada rata-rata tertimbang. Nah, kapan kita menggunakan rata-rata bergerak, kapan kita menggunakan rata-rata tertimbang? Kalau perusahaan pencatatannya menggunakan periodik, berarti kalau kita menggunakan average atau rata-ratanya, berarti pakai yang tertimbang atau yang bergerak? Ya, tertimbang. Ya, kalau rata-rata bergerak itu nanti akan membutuhkan yang namanya kartu persediaan. Itu digunakan untuk yang perpetual, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang rata-rata tertimbang. Bagaimana caranya kita menentukan harga pokok penjualan dari nilai rata-rata tertimbangnya? Langkah pertama adalah kita harus mencari dulu berapa cost per unitnya. Cost rata-rata tertimbang per unitnya untuk persediaan kita. Nah, kita lihat di sini cost per unit itu dihitung dari total harga unit yang masuk dibagi dengan total unit yang masuk. Nah, total harga unit yang masuk kan 43.900. Sedangkan unitnya adalah 10.000, berarti 43 dibagi 10.000 ketemunya adalah 4,39. Ini 4,39 ini adalah cost per unit, rata-rata tertimbang per unitnya. Nah, kalau kita mau mencari ending inventory-nya, maka berapa unit ending inventory-nya kita kalikan dengan harga cost per unitnya. Berarti tadi kita punya ending inventory-nya adalah 6.000 unit, sedangkan cost per unitnya adalah 4,39, sehingga 6.000 kita kalikan 4,39, hasilnya adalah 26.340. Nah, sehingga HPP kita adalah 43.900 dikurangi 26.340, ketemunya 17.560. Nah, sebenarnya ini bisa langsung. Tadi yang kita jual berapa? 4.000 kan? Nah, 4.000 kalau kita mau mencari berapa HPP-nya, ini kan HPP dari 4.000 unit. Nah, tinggal saja 4.000 kita kalikan dengan cost per unitnya, cost HPP per unitnya. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 17.560. Oke, sampai sini ada kan? Ya, oke. Nah, sekarang kita ke metode rata-rata bergerak. Nah, namanya saja rata-rata bergerak. Nah, nanti setiap ada barang yang masuk, nilai rata-ratanya itu akan berubah. Kita harus mencari nilai rata-rata baru. Nah, contoh di sini. Di tanggal 2 Maret itu kan ada barang masuk senilai 2.000 unit, harganya
4 gitu ya. Saya sambil duduk ya. Nah, kemudian kita masukkan ke kolom balance-nya dulu. Oke, unitnya kita kalikan dengan harga per unitnya, totalnya 8.000. Nah, kemudian di tanggal 15 itu ada barang masuk lagi senilai 6.000, harganya 4,4. Nah, totalnya 26.400. Cara untuk memasukkan ke kolom balance-nya itu adalah unit yang kita beli, yang ini saldo awalnya, kita tambahkan dengan unit yang masuk baru tadi. 2.000 ditambah 6.000 hasilnya 8.000. Nah, kemudian di kolom totalnya ini 8.000 kita tambahkan dengan 26.400, hasilnya 34.400. Nah, tugas kita itu adalah mencari nilai rata-rata barunya. Caranya adalah totalnya 34.400 kita bagikan dengan 8.000, ketemunya 4,30. Ini adalah harga barunya. Oke. Nah, kemudian di tanggal 19 kita ada jual senilai 4.000 unit. Nah, untuk mencari berapa harga pokok 4.000 ini bukan dari harga 4,00 ini, tetapi dari harga rata-rata yang baru terbentuk tadi, yaitu 4,3. Nah, kemudian sisanya berapa? Dari 8.000 kita keluarkan 4.000, sisanya 4.000 kita turunkan. Nah, harganya sama 4,3, kita kalikan hasilnya 17.200. Nah, kemudian ada masuk lagi di tanggal 30, yaitu 2.000 unit dengan harga 4,75. Nah, caranya masih sama untuk dimasukkan di kolom balance-nya. Ketemunya 26.700. Nah, baru kita mencari harga rata-rata barunya. Yang berikutnya yaitu FIFO atau first in first out. Ini adalah kita keluarkan barang yang pertama kali masuk ya dari gudang. Kemudian untuk menghitungnya ini ada dua cara. Kalau kita menggunakan metode periodik, maka caranya adalah dari data yang awal tadi kan ada berapa? 2.000, harganya 4,00 gitu ya. Kemudian 6.000, harganya 4,40, dan 2.000 harganya 4,75. Nah, untuk menggunakan yang periodik, menghitung 6.000 unit persediaan akhir ini, kita ambilkan dari harga yang paling bawah. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa yang paling atas ini sudah kita keluarkan. Namanya aja MPKP. Berarti kalau misalkan ada kita jual barang senilai 4.000, berarti barang mana dulu yang kita keluarkan? Yang 2.000. 2.000 ini kita habiskan dulu. 2.000 dengan harga 4, berarti kurang berapa? Kurang 2.000. Nah, 2.000 ini kita ambilkan dari harga yang 6.000, berarti 4,4. Sehingga kan ini habis, ini sisa 4.000. Nah, untuk menghitung nilai persediaan akhir 6.000, maka kita ambilkan dari harga yang paling bawah dulu. 2.000 ini kita habiskan dengan harga 4,75, dan 4.000-nya dengan harga 4,40. Ini adalah nilai persediaan akhir kita. Kemudian kalau menggunakan perpetual bagaimana? Kalau menggunakan perpetual, kita menggunakan kartu persediaan. Nah, caranya masih sama ya dengan yang average tadi, cuman bedanya ada di kolom balance ini. Nah, ketika ada barang masuk, kita langsung masukkan ke kolom saldo. Nah, kemudian di tanggal 15 ada barang masuk lagi 6.000 dengan harga 4,4. Karena harganya berbeda antara masuk pertama dan yang tanggal 2 dan tanggal 15 kan berbeda ya. Nah, maka di kolom saldo itu tidak boleh langsung ditambahkan. Jadi barang yang masuk pertama kalian turunkan dulu, yaitu 2.000 dengan harga 4,00. Kemudian barang yang berikutnya tanggal 15 baru dimasukkan dengan harga 4,40. Sehingga nanti ketika ada penjualan, kita tahu barang mana yang akan kita keluarkan dulu. Nah, tadi kan kita jual 4.000. Nah, 4.000 itu yang 2.000 ini kita keluarkan dulu. 2.000 dengan harga 4,00 kita habiskan. Ini habis. Berarti kan ini sisa 2.000. 2.000 ini kita ambilkan dari yang 6.000.
Nah, setelah itu 6.000 kan sudah dikeluarkan 2.000. Berarti sisa 4.000. Kita turunkan 4.000-nya di sini dengan harga 4,4. Begitu seterusnya, ya. Nah, sekarang apa bedanya kita menggunakan average dan juga FIFO? Kalau kita menggunakan average, di sini kita lihat bahwa cost of goods sold kita akan lebih besar dibandingkan dengan FIFO, sehingga dampaknya adalah gross profit-nya akan lebih kecil di average, ya. FIFO akan lebih besar. Kemudian ketika kita menghitung net income-nya atau laba bersihnya, kita lihat di sini net income-nya average lebih kecil dibandingkan dengan FIFO. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau kita lihat dari sisi perpajakan, di average ini perusahaan akan diuntungkan. Karena apa? Bayar pajaknya lebih kecil. Nah, tapi kalau FIFO kita kena pajak lebih besar, gitu ya. Nah, kalau dari sisi kasnya bagaimana? Kan FIFO kita harus bayar lebih banyak pajaknya. Berarti kas kita lebih kecil, ya kan? Kalau average kita bayar pajaknya lebih kecil, kas kita lebih besar. Tetapi kalau di laporan keuangan dan kita publish, kalau dibaca oleh calon investor kita, laporan keuangan kita akan terlihat kurang bagus karena labanya lebih kecil. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan, strategi perusahaan mau pakai average atau pakai FIFO. Kalau sudah menentukan satu metode pakai average, berarti setiap periode harus menggunakan average. Tidak boleh periode ini menggunakan average, nanti di 2026 menggunakan FIFO. Itu tidak boleh. Karena dalam menyusun laporan keuangan kita harus konsisten, ya. Kemudian kesalahan pencatatan. Kita lihat di sini. Apabila perusahaan salah mencatat, gitu ya. Nah, karena ketika perusahaan salah mencatat di periode saat ini, itu akan berimbas di periode berikutnya dan seterusnya. Jadi efeknya itu efek domino, gitu ya, secara berkelanjutan. Kita lihat di sini ending inventory-nya 20.000, itu yang benar, ya. Sehingga laba bersihnya itu adalah 10.000. Nah, ternyata ada kesalahan pencatatan. Ending inventory itu dicatat lebih besar. Kalau ending inventory-nya dicatat lebih besar, efeknya adalah HPP-nya akan lebih kecil. Kalau HPP-nya kecil, nanti net income kita akan lebih besar. Sehingga nanti kita akan bayar pajak akan lebih besar. Nah, kesalahan ini nanti akan berimbas di tahun berikutnya. Kalian lihat, ending inventory di tahun 2019 itu akan menjadi persediaan awal di tahun 2020. Nanti ini juga akan ikut salah. Gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi kesalahan seperti ini? Nah, kita harus membuat yang namanya jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan yang ini tadi. Tuh, ya. Nah, di sini saya punya soal studi kasus, nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini ada case bahwa di tahun 2010 ada pencatatannya itu untuk persediaan akhir, dia mencatatnya terlalu rendah sebesar 8.000 dan beban penyusutannya terlalu tinggi 6.000. Sedangkan di tahun 2011 beban penyusutannya terlalu rendah 2.000 dan persediaan akhirnya terlalu tinggi 3.000. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari dampak dari kesalahan pencatatan di tahun 2011. Ketika perusahaan mencatat persediaan akhir terlalu tinggi 3.000 dan beban penyusutan terlalu rendah 2.000, maka apa yang terjadi untuk laporan laba rugi di perusahaan ini di tahun 2011? Apakah akan terjadi overstated atau understated? Nah, silakan dikerjakan secara kronologis. Oke, sudah ya. Ada yang bisa menjelaskan terkait dampak dari terjadinya kesalahan pencatatan ini?
Mungkin kelompoknya Gabriel, silakan untuk maju ke depan. Sambil bawa buku boleh Pak? Boleh. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa lihat kalau yang data yang di sini tuh data yang asli ya teman-teman ya. Jadi ini pemisalan begitu, kita punya penjualan 100.000. Lalu kita hitung untuk persediaan awal, lalu ditambahkan dengan pembelian, jadinya barang untuk siap dijual yaitu 50.000. Lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir 22.000. Ya, PP-nya ketemu 28 teman-teman. Nah, lalu kita cari gross profit-nya dengan yang 100.000 itu penjualannya kita kurangi dengan HPP-nya 28.000. Ketemulah 72.000. Lalu kita kurangi dengan beban penyusutan 22.000, ketemulah laba bersih 50.000. Nah, untuk keterkaitan dengan soal yang tadi teman-teman, nah itu dari kita bandingkan dengan yang sebelah kanan ini teman-teman. Nah, di sini penjualannya tetap sama, persediaan awal juga sama, pembeliannya juga sama. Nah, yang beda itu kita lihat dari persediaan akhirnya teman-teman. Persediaan akhirnya tadi kalau di soal dikatakan di tahun 2011 itu over 3.000. Berarti di sini dari 22 jadi 25, gitu kan ya. Lalu HPP-nya ketemulah 25.000. Lalu gross profit-nya ketemu 75.000. Nah, untuk beban penyusutannya yang semulanya tadi itu 22, terus dikatakan underrated jadi 20.000. Berarti laba bersihnya itu ketemu 55.000. Nah, dari 50.000 ini teman-teman ke 55, lah itu overrated 5.000 begitu. Ya, saya silakan. Uang itu untuk dia. Jadi benar ya, yang dijelaskan dari Gabriel tadi, akibat dari terlalu tingginya pencatatan untuk persediaan akhir 3.000 dan terlalu rendah beban penyusutannya 2.000, maka ini akan terjadi yang namanya overstated sebesar 5.000. Nah, kalau ada soal seperti itu, soal kasus seperti itu, kalian harus menghitungnya dengan menggunakan permisalan, gitu ya, tidak bisa langsung 3.000 tambah 2.000 hasilnya 5.000, bukan seperti itu ya. Jadi kalian harus buat permisalan seperti ini dulu, berapa penjualannya, berapa persediaan akhirnya, sehingga nanti ketemu berapa HPP-nya. Nah, kalau sudah ketemu HPP-nya, kalian cari gross profit-nya dulu, kurangi beban, baru ketemu laba bersihnya. Dari situ nanti kita bisa menyimpulkan apakah ini over atau under. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, saya ada sedikit soal yang harus dikerjakan, gitu ya. Silakan scan barcode di depan. Sudah join semua, akan saya mulai dan silakan dikerjakan. Oke ya, waktunya sudah habis. Bulan yang pertama, Bella yang kedua, dan Jova yang ketiga. Tepuk tangan untuk kalian. Dengan berakhirnya kuis ini, maka pembelajaran kita hari ini juga telah selesai. Minggu depan kita akan bahas salah satunya adalah LC and RV. Nah, materi minggu depan kalian bisa akses di Cydia, sudah saya upload di sana untuk dipelajari ya sebelum minggu depan kita perkuliahan. Oke, program hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai unjuk kerja terutama perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya yang senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan terutama perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.